Selamat sore adik-adik mahasiswa peserta kuliah eksipien farmasi. Ya, kita masih online terus ya kuliahnya karena situasi masih dalam masa pandemi COVID-19. Kuliah eksipien farmasi ini merupakan salah satu mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh bagian farmasetika. Jadi sebenarnya yang diharapkan menjadi peserta kuliah eksipien farmasi ini adalah adik-adik mahasiswa yang minat skripsinya adalah di bagian farmasetika. Tapi jika ada di antara adik-adik yang sudah memilih ikut mata kuliah ini dan ternyata bidang minatnya bukan di farmasetika, ya nggak apa-apa, ini hanya untuk memperkaya pengetahuan saja. Jadi mata kuliah eksipien farmasi ini merupakan mata kuliah pilihan yang berisi kajian tentang berbagai macam eksipien farmasi yang digunakan dalam formulasi obat. Sebenarnya, ketika Anda menerima kuliah tentang teknologi sediaan, baik itu yang solida, liquid semi-solid, ataupun steril, Anda juga sudah mendapatkan berbagai macam eksipien yang bisa menjadi pilihan ketika Anda memformulasi suatu sediaan. Nah, dalam mata kuliah ini kita akan lebih spesifik belajar tentang eksipiennya. Jadi, bagaimana cara menghasilkan suatu eksipien baru, lalu apa keunggulan dari suatu eksipien tertentu, dan lainnya. Setelah 1 semester Anda belajar tentang kuliah eksipien ini adalah capaian pembelajaran yang diharapkan bisa Anda capai. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisa berbagai macam eksipien yang digunakan dalam formulasi sehingga menghasilkan sediaan farmasi yang efektif, aman, dan stabil. Jadi sudah tidak lagi bingung atau mengandalkan contekan formula dari jurnal yang sudah dipublikasi, tetapi Anda bisa memutuskan sendiri ketika saya memformulasi sediaan A dengan tujuan atau dengan keunggulan yang Anda harapkan seperti apa, maka Anda bisa memilih eksipien yang tepat. Lalu juga mahasiswa mampu memahami macam-macam fungsi dan karakteristik eksipien farmasi serta memprediksi eksipien yang tepat untuk jenis sediaan tertentu. Jadi setelah selesai kuliah ini bisa cek kembali apakah mahasiswa sudah mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Ini adalah bahan kajian yang masuk dalam kuliah eksipien dalam 1 semester. Yang pertama adalah tentang pengertian dasar eksipien, lalu interaksi yang mungkin terjadi antara obat dan eksipien, dan ada beberapa mungkin juga antar eksipien. Selanjutnya kita belajar tentang polimer farmasi, lalu juga tentang spesifik yang ini polimer yang biodegradable, lalu polimer yang memiliki sifat bioadesif yang di dalamnya juga termasuk mukoadesif, lalu macam polimer yang larut dalam air, pemanis, pewarna, pengawet, dan regulasinya, lalu juga ada eksipien koproses dan modifikasi amilum. Eksipien ini kita pilih lalu kita formulasikan dalam sediaan karena memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, eksipien ini bisa untuk meningkatkan patient compliance atau kepatuhan pasien. Misalnya begini, kalau pasien ini biasa menerima obat, misalnya interval dosisnya tiap 6 jam misalnya, berarti kan harus dikonsumsi bisa sampai 4 kali dalam sehari. Kalau pengobatannya jangkanya panjang, pasien tidak akan patuh. Pasti ada kalanya akan bosan untuk minum obat. Nah, untuk itu kita bikin sediaannya lepas lambat misalnya, biar tinggal konsumsinya tinggal 1 kali sehari atau paling enggak 2 kali sehari. Ya, kita perpendek, kita perpanjang interval penggunaannya, lalu frekuensi penggunaan dosisnya kita kurangi. Nah, untuk itu kita butuh eksipien tertentu. Nah, jadi ada eksipien-eksipien terutama yang berupa polimer yang kita bisa pilih
dengan tujuan untuk menghasilkan sediaan lepas lambat dan tujuan akhirnya meningkatkan kepatuhan pasien bisa tercapai. Selanjutnya adalah eksipien tertentu kita bisa pilih untuk akurasi dosis dan konsistensi. Contohnya seperti apa? Gampangnya gini, kalau kita bikin sediaan sirup, ketika sirupnya terlalu encer, apa yang terjadi? Ketika kita tuang ke dalam sendok takar, maka mudah sekali untuk melebihi takaran yang seharusnya. Jadi kita tambahkan thickening agent atau bahan pengental agar viskositasnya cukup, jadi memudahkan untuk dituang sehingga takaran dosisnya lebih akurat. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan bioavailabilitas. Ini contohnya apa ya? Kadangkala kita tambahkan eksipien yang bisa bersifat enhancer, misalnya meningkatkan permeabilitas dan lainnya, sehingga ketersediaan hayati dari zat aktif menjadi lebih tinggi. Selanjutnya eksipien juga digunakan demi estetika, jadi kita tambahkan bahan pewarna, lalu ada pemberi rasa, pemberi aroma, ini untuk meningkatkan estetika. Ingat ya, kebanyakan industri farmasi kita me too produk, jadi satu sediaan itu sama-sama khasiatnya untuk obat batuk misalnya, di pasaran ini beragam sekali jumlahnya ya, banyak merek yang ada. Milihnya pasien, milihnya konsumen sekarang tidak hanya berdasar khasiatnya, tapi juga dilihat apakah rasanya enak, lalu tampilannya menarik dan seterusnya. Eksipien juga bisa digunakan untuk mereduksi efek samping. Tadi seperti yang saya contohkan, ketika kita bikin sediaan lepas lambat, maka ketika sediaan tadi lepas lambat, frekuensi penggunaan itu menjadi lebih rendah, maka fluktuasi kadar obat di dalam darah itu menjadi relatif lebih rendah. Fluktuasinya ya, lebih rendah. Ketika fluktuasi lebih rendah, maka kemungkinan terjadinya efek samping, apalagi efek toksik, itu juga menjadi lebih rendah. Kriteria dari suatu bahan yang bisa kita gunakan sebagai eksipien, yang pertama harus inert secara fisiologis. Jadi kalau mau bikin eksipien baru, maka harus pastikan bahwa eksipien itu justru tidak punya aktivitas terapeutik. Jadi secara fisiologis harus inert. Lalu stabil secara fisika kimia, sesuai dengan regulasi. Jadi kita mengikuti peraturan terutama yang dikeluarkan oleh Badan POM, tidak berpengaruh pada bioavailabilitas. Jika meningkatkan bioavailabilitas itu juga itu diperbolehkan, tetapi yang dimaksud tidak berpengaruh di sini adalah tidak boleh menurunkan bioavailabilitasnya. Bebas dari organisme patogen dan juga cost efektif. Kalau yang ini memang tujuannya ketika kita memproduksi dalam skala besar, tentunya nanti diharapkan bisa dipasarkan agar harganya bisa bersaing dengan yang sudah ada di pasaran. Maka tentu saja eksipien yang digunakan harus cost efektif, harus cukup murah, tetapi memiliki keunggulan-keunggulan. Pengembangan eksipien senantiasa perlu untuk dilakukan karena sampai dengan saat ini banyak sekali ditemukan senyawa obat baru. Sayangnya, senyawa obat baru yang ditemukan ini sebagian besar memiliki beberapa masalah. Di antaranya adalah yang paling sering ini, kelarutannya sangat rendah. Nah, untuk itu seringkali dibutuhkan eksipien-eksipien yang bisa meningkatkan kelarutan dari senyawa obat ini. Untuk itu, kita senantiasa harus melakukan pengembangan, bukan hanya pengembangan zat aktif, tetapi juga pengembangan eksipien. Jadi jalannya beriringan. Lalu perlunya eksipien baru dengan karakteristik sesuai yang diinginkan. Sekarang ini
penghantaran obat ini lebih diharapkan sistemnya drug targeting, jadi langsung ke sasarannya, obatnya nggak keluyuran kemana-mana di sirkulasi sistemik yang diharapkan seperti itu. Tentu saja sistem penghantaran obat yang seperti ini membutuhkan eksipien-eksipien dengan karakteristik yang tertentu pula. Selanjutnya adalah berkembangnya obat-obat hasil rekayasa genetika. Yang ini biasanya stabilitasnya agak sulit untuk dipertahankan. Untuk itu dibutuhkan suatu bentuk sediaan yang bisa menunjang stabilitas, dan untuk itu dibutuhkan eksipien yang tertentu pula. Selanjutnya adalah untuk kemajuan proses dan peralatan produksi. Yang paling sederhana, kita ingat di pembuatan sediaan tablet, ini yang paling diharapkan adalah pembuatan tablet secara direct compression, karena ini secara proses memang yang paling singkat sehingga paling menguntungkan. Untuk itu kita butuh eksipien yang menunjang proses direct compression tadi. Oleh karena itu sekarang dikembangkan eksipien-eksipien yang bersifat misalnya filler binder, jadi bahan pengisi sekaligus bahan pengikat yang sifat alirnya sangat baik, kompresibilitasnya baik, sehingga dapat digunakan untuk direct compression dan lainnya. Pengembangan eksipien juga demi kepatuhan pasien, seperti tadi dicontohkan ya, untuk sistem lepas lambat dan seterusnya. Lalu juga berkembangnya novel drug delivery. Dulu nggak ada yang namanya sediaan nanopartikel, sekarang sudah ada. Oleh karena itu selalu ada sistem pengembangan sistem penghantaran obat, dan yang tentunya juga membawa akibat eksipien yang dibutuhkan itu juga harus berkembang. Peran eksipien antara lain untuk meningkatkan absorpsi oral, juga yang rute non oral juga demikian. Kita bisa tingkatkan absorpsinya menggunakan eksipien. Ya, untuk yang oral yang paling sering adalah kita gunakan eksipien untuk meningkatkan kelarutan. Kalau yang rute non oral yang sering kita gunakan eksipien yang bisa meningkatkan permeabilitas. Lalu juga eksipien untuk drug targeting. Jadi ada sisi spesifik dari eksipien yang nanti akan dikenali oleh reseptor tertentu dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah eksipien sebagai stabilizer, ya, terutama tadi untuk hasil produk biologis ya. Ini seringkali stabilitasnya kurang, jadi kita butuhkan eksipien sebagai stabilizer. Selanjutnya adalah eksipien untuk memfasilitasi proses produksi. Tadi yang saya contohkan adalah untuk direct compression. Selanjutnya adalah peran eksipien untuk meningkatkan disolusi. Ya, ini juga banyak sekali eksipien yang seringkali digunakan untuk meningkatkan disolusi, karena kita ingat perkembangan senyawa obat baru ini seringkali terbentur masalah pada kelarutan zat aktifnya. Saya kira cukup itu ya untuk pengantar kuliah eksipien farmasi. Kuliah sesungguhnya baru kita mulai di minggu depan, jadi hari ini kita baru pendahuluan saja. Oke, minggu depan kuliahnya masih dengan cara sistem online seperti ini. Sampai jumpa pada kuliah selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, jaga jarak, dan pakai masker selalu.